Marilah kita merenungkan minggu pertama Prapaskah ini. Apa yang diharapkan dari kita sebagai umat beriman dalam memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah sudah dibuka dengan penerimaan abu yang tidak lain adalah mengharapkan bahwa masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Pada hari ini, Minggu Prapaskah pertama, kita diajak untuk mengikuti apa yang dialami Yesus sebelum dia mengalami penderitaan. Penderitaan yang ditempuh oleh Yesus, godaan yang ada di padang gurun, setan yang mencobai dia sesudah dia dibaptis di Sungai Yordan dan dibawa Roh ke padang gurun itu tidak lain adalah bahwa Yesus berpikir bagaimana bisa memenangkan manusia. Bagaimana bisa memenangkan manusia yang dikehendaki oleh Bapaknya untuk diselamatkan. Mari kita ikuti godaan, percobaan yang muncul di hadapan Yesus oleh setan. Yang pertama adalah setan mengatakan supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Tentu godaan cobaan dari setan ini tidak akan dicoba kepada kita manusia biasa yang tidak mungkin kita bisa mengubah batu menjadi roti. Tetapi setan tahu siapa yang dicobainya. Kalau kamu mau pengikut-pengikutmu semakin banyak, berilah dia materi. Itulah sebetulnya inti yang dikatakan setan kepada Yesus. Kalau Yesus mau banyak pengikut, berilah materi. Berilah yang lapar makan dan ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia tidak hidup karena materi saja, karena roti saja. Tapi manusia yang diharapkan oleh Yesus adalah manusia baru. Kita diharapkan menjadi manusia baru dengan pengorbanan Yesus ini. Dan kalau kita menjadi orang yang baru, tentu kita akan memperbaharui hidup kita, dunia kita. Maka Yesus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia tidak hidup hanya karena materi. Oleh karena itu pada masa Prapaskah ini juga kita diajak memikirkan itu, bahwa kita lebih dari itu. Kemudian yang kedua, setan mengatakan kepada Yesus, sembahlah saya, maka semua akan kami berikan kepadamu. Tuhan menolaknya, Yesus menolaknya. Yesus tidak mau berkompromi. Cobaan setan kepada Yesus ini adalah supaya dia kompromi. Kalau dia mau banyak pengikut, setan mengatakan sembahlah saya, maka semua akan kuberikan kepadamu. Apa yang diharapkan oleh Yesus kepada kita semua? Kita harus melihat indahnya hidup suci, kesucian hidup. Kesucian bukan dalam arti bahwa kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Kesucian berarti bahwa kita mengejar kebaikan, mengejar kesetiaan,
mengejar pengorbanan untuk sesama manusia, mengejar pengampunan. Itulah hal yang suci, itulah hal yang sifatnya abadi yang harus kita kejar dalam hidup. Maka Yesus mau mengatakan jangan kompromi dalam kehidupan ini terhadap apa yang suci yang harus kita cari, apa yang baik, apa yang kesetiaan, apa kesatuan dalam hidup, dalam kebersamaan. Itulah yang harus kita cari karena mempunyai nilai-nilai keabadian. Kita jangan kompromi dalam hidup dengan hal-hal yang ditawarkan oleh percobaan, godaan-godaan setan. Yang ketiga, setan membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dia mau mengatakan bahwa dengan sensasi itu dari tempat yang tinggi, Yesus diminta turun, terjun, dan tentu malaikat-malaikat akan membantunya. Yesus digoda oleh setan untuk menjadi Al-Masih yang mengagumkan banyak orang, maka akan ada banyak pengikut. Tapi Yesus mengatakan kepada setan itu bahwa hidupnya bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk melayani manusia, untuk merebut, untuk memenangkan manusia dari kejahatan dan dari kematian. Dan juga Yesus rela menderita, bahkan menderita di salib. Dan sesudah itu Yesus akan memberikan mahkota, yaitu kehidupan abadi karena kebangkitannya. Inilah yang pantas kita renungkan dalam kisah mengenai Yesus yang digodai setan ini, yaitu bahwa hendaklah hidup kita jangan kita pusatkan melulu pada materi. Kita lebih dari itu. Maka Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berkompromi dengan yang tidak baik dalam hidup ini. Kita harus mengejar keindahan kebaikan, keindahan kesatuan, keindahan kesucian, keindahan untuk berani memberi, berkorban untuk orang lain. Dan Yesus mengingatkan jahatnya dosa sampai membuat Yesus sendiri harus disalibkan karena dosa itu. Kemudian juga Yesus mengatakan kita jangan cari sensasi dalam hidup ini, tetapi kita harus menunjukkan pelayanan dalam hidup, melayani sesama. Tetapi Yesus pun bukan hanya melayani, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, dan mengampuni yang berdosa, tetapi juga dia sendiri menderita sampai menderita di salib. Dan kemudian dengan kebangkitannya dia membawa mahkota untuk kita manusia, bahwa kita diberi hidup abadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan betapa Yesus berusaha untuk memenangkan manusia. Betapa Yesus diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bahkan godaan cobaan setan yang ingin menyelewengkan Mesias menjadi Mesias yang sensasional, menjadi Mesias yang dipuji-puji di mana-mana, tetapi Yesus mengatakan bahwa tidak demikianlah Mesias yang dia jalani, melainkan melayani, menderita seperti manusia, seperti kita, dan kemudian mengalahkan kematian, tetapi dia memberikan hidup, kebangkitan. Itulah pemberian hidup Yesus, penyelamat kita yang memenangkan kita semua, yang pada masa Prapaskah ini hendak kita renungkan. Pada masa Prapaskah ini kita yang sudah dibaptis,
kita juga harus berani terjun di dalam kehidupan nyata, tantangan, godaan, cobaan. Tetapi kita tidak boleh kompromi, tidak boleh berpegang pada materi saja dalam hidup ini, dan juga kita harus menjadi pelayan, penderita bersama Yesus, terutama untuk saudara-saudari kita yang masih dalam penderitaan. Kita sendiri akan mengalami penderitaan itu, tetapi kita bersyukur bahwa masa Prapaskah ini kita menyadari Allah yang menjelma dalam manusia Yesus Kristus telah menderita bersama kita, tetapi tidak berhenti dalam penderitaan, melainkan Dia memenangkan penderitaan itu, bahkan memenangkan kematian dan memberikan kehidupan abadi. Kita berbahagia mempunyai Tuhan seperti ini. Kita berbahagia bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup manusia. Tanpa Tuhan menjadi manusia dan mengikuti perjalanan tantangan hidup kita, kita juga tidak akan memperoleh keselamatan. Kita tidak bisa memenangkan diri kita sendiri. Hanya Tuhanlah yang menjadi manusia dalam Yesus memenangkan kita manusia. Maka rasa syukur ini marilah kita ungkapkan pada masa Prapaskah ini dengan bermati raga, berdoa, berpuasa dan beramal kasih. Supaya kita juga dapat meniru Yesus yang menjadi manusia untuk kita semua. Untuk kita yang menderita, untuk kita yang tidak merasa mempunyai harapan dalam hidup, untuk kita yang berputus asa karena kehidupan yang sulit ini, tetapi kita diajak merenungkan pada masa Prapaskah ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah memenangkan kita. Kita yang sudah dibaptis sudah dimenangkan, maka marilah kekuatan Roh yang telah membimbing Kristus untuk menyelamatkan kita, kekuatan Roh yang sudah diberikan kepada kita dalam pembaptisan, dalam penguatan, kita pakai kekuatan itu untuk menjadi seperti Kristus dan hidup bagi sesama manusia. Marilah kita bersama-sama dalam keadaan ini, dalam suasana ini, menyadari bahwa Yesus tetap dekat dengan kita, dan kita menyadari agar kita menjadi manusia yang baru, agar banyak hal dapat diperbaharui dalam hidup ini. Tetapi ketika kita terbuka untuk menjadi manusia baru yang sudah dibaptis, yang dibimbing oleh Roh, maka akan terjadi pembaharuan dalam hidup kita ini. Dan semoga gereja dapat menampilkan pembaharuan hidup karena mengimani Allah yang hidup menyertai kita semua dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.